Ya, hari ini saya akan memperdengarkan beberapa perkataan ya, beberapa diskusi dari Kismin ya, dari Malaysia, yaitu nama aslinya ya, yang dulu bernama Ulama Muda, tetapi dia sebenarnya bernama Kismin. Ya, kita dengarkan supaya ini bisa menjadi berkat buat kita dan pengetahuan juga. Terima kasih. Ya wes, begitu yang terhormat Al Ustadz Ulama. Ya, silakan bertanya, Pak. Nanti saya bisa memberikan jawabannya. Silakan. Makanya kalau si Ribai itu ya mengomentari saya langsung gak buka winnya. Udah nyampak doang. Baiklah, terima kasih atas waktu dan kesempatan dan kesediaan ulama muda untuk menjelaskan atau menjabarkan sesuatu yang belum saya ketahui. Begini, ulama muda yang saya hormati, Tuhan semua manusia dan makhluk beserta isinya itu adalah satu saja, unsur yang sama, sumber yang sama, dan hanya satu. Baik itu Tuhannya binatang. Semua pertanyaan Anda sendiri udah menjawabnya, Pak. Soal Tuhan, apa yang dipermasalahkan, Pak? Iya, saya mau tanya gitu loh. Bumi beserta isinya itu kan yang menciptakan hanya satu Tuhan gitu loh. Itu jadi yang belum saya ketahui di sini, sering saya mendengar Tuhannya Yahudi ini, Tuhannya Israel ini, Tuhannya Islam ini, Tuhannya Kristen ini gitu loh. Itu. Tapi menurut pengajar saya, Tuhan itu hanya satu, Tuhan semua umat, semua makhluk ciptaan Tuhan ya. Semua makhluk di dunia, di langit, di laut, dan di darat itu Tuhannya satu gitu loh. Apa betul demikian? Itu yang saya tanyakan. Itu yang belum saya ketahui gitu loh. Begitu ulama muda, mohon dijelaskan. Ya, saya dengar Win Anda ini kayaknya tidak ada perlu yang dijawab karena pertanyaan ini sudah Anda jawab semua sendiri gitu. Jadi dalam win Anda ini atau statement Anda ini nggak ada yang perlu direspon dan tidak ada yang perlu dijawab karena Anda sudah membuat statement tapi Anda sudah menjawab sendiri gitu. Nah, kalau Anda bertanya begini atau membuat satu statement gini, apakah Tuhannya Kristen, Yahudi dan Islam adalah Tuhan yang sama gitu. Nah, kalau Anda bertanya begitu, baru saya akan memberikan jawaban sesuai dengan kitab begitu. Tapi kalau Anda membuat satu statement dan kemudian Anda sendiri yang menjawab, apa yang perlu saya jawab gitu. Oke. Jadi kalau menyebut umat kan sudah otomatis semua, begitu loh ulama muda. Nama saya Sarip ini, posisi ada di Bali, gitu loh. Saya seorang muslim, begitu loh ulama muda. Jadi Anda menyebutkan hanya satu komunitas tadi. Ini yang saya maksud itu komunitas umum secara global gitu loh. Jadi secara global, baik itu umat ya, manusia, tumbuh-tumbuhan, binatang, nah itu loh, merujuk pada Tuhan yang satu. Itu dulu, sepakat apa enggak ini gitu loh, Bapak ulama muda yang saya hormati. Kalau itu sepakat baru kita berdiskusi. Begitu, mohon dijelaskan.
sudah tahu kitab kita berbeda, pengajaran kita berbeda. Jadi apa yang kita pelajari saat ini semuanya sudah berbeda, ya. Bahkan Allah yang kita percaya pun dua atau tiga Tuhan yang berbeda. Yahudi percaya kepada Hashem, sedangkan orang Kristen percaya Yesus adalah Tuhan. Sedangkan Islam percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah sesembahanmu, dan sebagai pegangan kitabmu adalah Al-Qur'an. Sebagai pegangan orang Kristen yaitu Injil, mau itu perjanjian baru, mau itu perjanjian baru. Jadi antara perjanjian baru dan perjanjian lama dan perjanjian baru adalah satu kitab yang tak terpisahkan. Itu adalah pegangan kitab orang Kristen. Sedangkan Yahudi percaya dengan Torah dan mereka percaya kepada Hashem gitu ya. Oh, jadi ajarannya berbeda. Nah, ajarannya kamu dari siapa? Dari Yesus, oke. Yesus dapat ajaran dari siapa? Berani kamu perang dalil kamu? Yang suka perang dalil itu Anda, karena Anda kagak paham apa-apa, gerandung. Saya tuh udah butuh kamu curhat. Ayo kita pakai dalil. Percuma saya hafal kitab kamu. Kalau kamu cuma ngajak aku ngobrol ya, curhat. Memangnya kamu apal apa coba? Hah? Baik, ulama muda yang saya hormati, terima kasih atas penjelasannya gitu. Berarti dalam hal ini kita tidak sepakat ya. Kalau saya meyakini baik Tuhannya orang Kristen, orang Yahudi, orang manapun, makhluk apapun, jin, manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan semuanya secara global, langit, planet-planet, itu hanya satu penciptanya, yaitu Tuhan. Secara umum kita sebut Tuhan ya, itu Tuhan. Tuhan itu secara umum itu. Jadi kalau Anda membeda-bedakan, terus tapi kita tinggal di planet yang sama, kan gitu ya, rasionalnya kan begitu. Jadi Tuhan itu menciptakan langit dan bumi beserta isinya, nah, itu Tuhan. Terus kalau Tuhannya berbeda-beda, tentu yang diciptakan beda-beda dong gitu. Gitu loh ulama muda, coba dijelaskan atau dibantah lah gitu. Mohon. Baik, terima kasih saudara yang saya hormati ya. Ya, tadi saudara menyinggung tentang ciptaan Tuhan ya. Memang benar, Tuhan itu memang ada satu yang menciptakan langit dan bumi dan isinya. Nah, tapi perlu kita ketahui ya, sejak penciptaannya manusia ya dan kejatuhan manusia dan mulai bertumbuhnya manusia, ada ilah-ilah ya yang disembah oleh manusia yang tidak mengenal Tuhan. Begitu. Misalnya Firaun. Jadi mereka sudah menyembah kepada dewa yang lain. Begitu. Jadi secara umum ya, secara khusus ya, diawali zaman perkembangan manusia ada hanya dewa yang mereka sembah. Sejak itulah ada kesesatan manusia menduakan Tuhan. Ya, mereka nggak mau menyembah kepada Tuhan yang benar, tapi mereka mengikuti dengan sesembahan misalnya dewa Baal ya yang mereka sembah. Nah, ini yang harus kita ketahui. Jadi berjalannya waktu ya. Berjalannya waktu sampai Nabi Musa. Nabi Musa telah menubuatkan akan kedatangan Sang Mesias. Jauh sebelumnya Allah sudah menubuatkan akan kedatangannya Mesias. Ya gitu ya. Nah jadi gini, jadi ceritanya begini ya. Semua para nabi itu menubuatkan akan kedatangan Mesias yang akan melepaskan bangsa
dari perbudakan manusia. Sebelum kedatangannya Yesus ke dalam dunia, hukuman manusia adalah maut. Tapi saat Ia datang ke dalam dunia, Ia telah menebus segala manusia yang percaya kepadanya. Yohanes 3 ayat yang ke-16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sampai Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya olehnya yang percaya akan selamat, yang gak percaya tidak selamat. Dan Alkitab banyak pengujian tentang kebenaran ya. Misalnya di dalam Amsal pasal yang ke-14 ayat yang ke-12 dikatakan begini. Ada orang yang menyangka bahwa jalan itu benar, tetapi penghujungnya adalah maut. Nah, kalau kita baca di Yesaya 43 ayat 3 dikatakan hanya ada satu Allah, disebut sebagai juru selamat dan sang penebus, ya. Jadi hanya ada satu Allah yang benar. Kalau ada Allah yang dikenal lain daripada juru selamat, itu bukan Allah juru selamat, tetapi itu adalah ilah penyesat. Begitu. Atau para penyembah itu menyembah kepada dewa yang bukan juru selamat, tetapi ia akan menjerumuskan Anda ke dalam api neraka. Seperti mana dicatat di dalam surat Maryam ayat 71 dengan Al-Tin ayat yang ke-3 sampai ke-5. Allah menciptakan manusia untuk dikuburkan atau dikembalikan di neraka. Tidak ada satupun manusia yang luput dari ciptaannya, melainkan untuk dikembalikan di neraka. Kamu itu VN panjang-panjang gak ada isinya. Oke, kamu tentukan dulu siapa Tuhanmu. Ayo. Ayo siapa? Jawab dulu. Kalau Yesus, nanti saya tanya. Ya, Tuhan kamu itu dapat ajaran dari siapa? Siapa yang mengutus dia ke Israel? Ayo. Orang Islam itu lebih paham kitab kamu. Coba kamu pakai dalil. Oh, kalau cuma curhat kayak gini, nggak usah debat kamu. Oke. Jadi Anda, saya simpulkan sepakat Tuhan itu satu ya. Tetapi Anda kan bukan Firaun, gitu loh. Anda kan bukan Firaun, gitu. Anda kan manusia seperti kita dan yang lain, gitu loh. Nah, kalau Musa menubuatkan akan datang Mesias, Mesias kan Mesias. Mesias itu seorang manusia. Tuhan tetap. Jangan bedakan Tuhan dengan manusia. Nah, artinya jangan samakan Tuhan dengan manusia. Mesias itu manusia. Begitu loh, ulama muda. Jadi Anda jangan ngawur menjabarkan Anda seorang ulama muda. Anda berani menamakan diri Anda seorang ulama muda gitu. Jadi pada awal statement Anda sepakat Tuhan itu satu. Nah, kalau mereka nyembah dewa bukan nyembah Tuhan gitu. Itu urusan mereka gitu. Gitu loh. Nah, pada awal penciptaan tentunya Tuhan itu menciptakan bumi dan langit. Selanjutnya menciptakan manusia pertama yang bernama Adam, ya. Adam itu diciptakan dari tanah tanpa adanya istilah perkawinan ya, gitu. Murni Adam itu Tuhan yang menciptakan dari segumpal tanah, dibentuk dan ditiupkan ruh, makalah jadilah manusia namanya Adam. Baik, terima kasih ya. Yang pertama yang saya tanggapi mengenai penyembahan dewa-dewa ya. Yang pertama, oke.
sesudah berjalannya waktu, ya, ternyata Tuhan itu orang manusia itu menganggap bukan hanya ada satu Allah, ya, tetapi mereka juga menyembah kepada ilah-ilah yang palsu, ya. Jadi sejak perkembangan manusia, ya, ada yang menyembah kepada dewa-dewa berhala. Dan penyembahan berhala itu tidak terputus-putus sampai kepada sampai saat ini. Masih ada yang berlaku menyembah kepada dewa-dewa pagan-pagan. Ya, misalnya pagan Quraisy itu, ya. Yang kedua mengenai nubuatan Ulangan 18 ayat 18, ya. Di situ dikatakan Allah berjanji akan mengutus seorang nabi di tengah-tengah mereka. Ini saya baca di dalam Ulangan, ya. Dalam bahasa Malaysia dikatakan di sini, ya, Allah berjanji untuk mengutus seorang nabi, ya. Ini dalam bahasa Melayu Malaysia. Nah, kalau kita awali membaca dalam Ulangan pasal 18 ayat yang ke-14 sampai 18, ini permintaan orang Yahudi sendiri, ya, Israel sendiri. Mereka ingin Tuhan menampakkan diri kepada mereka dalam bentuk sebagai nabi saja atau semisal nabi. Karena kalau langsung Tuhan atau Allah yang menampakkan diri, maka tidak ada satupun manusia yang hidup akan melihat Allah. Ini juga dicatat di dalam Yohanes pasal 1 ayat 18, ya. Tidak seorang pun yang melihat Allah kecuali anak tunggal Bapa yang ada di pangkuannya. Dialah yang melihat anak, dialah melihat Bapa. Ya. Mana ya? Bentar, ya. Yohanes pasal 1 ayat mana ya? Yohanes pasal 1 ayat 18, ya. Tidak seorang pun pernah melihat Allah, anak tunggal Bapa yang sama dengan Bapa, dan diisi Bapa sudah menunjukkan Allah kepada kita. Ya, ini dalam bahasa Malaysia, ya, teman-teman, ya. Jadi dalam Yesus kita sudah melihat Allah, ya, tanpa kita melihat Allah itu sendiri, tapi kita melihat Yesus yang datang ke dalam dunia sebagai manusia, itu merujuk di dalam nubuatan di mana Israel meminta Tuhan menampakkan diri dalam kapasitas manusia, ya, atau dalam kapasitas seorang nabi, ya. Nah, oke, yang kedua, kembali kepada pembicaraan tadi mengenai Tuhan, ya. Kenapa saya menolak Tuhan kita itu berbeda-beda? Atau saya tidak sependapat dengan persamaan antara Tuhanku dengan Tuhanmu? Ya, ini sesuai dengan ayat-ayat kitab kita masing-masing, ya. Tapi untuk kali ini saya hanya menggunakan dalil atau data dari kitab Anda yang membedakan Allah Musa dengan Muhammad. Ya, kita bisa mencatatnya sendiri, ya. Oke. Yang pertama, Allah yang dikenal Muhammad tidak pernah berbicara kepada nabi atau kepada manusia, apalagi menampakkan diri. Tidak. Sementara Allah yang dikenal Musa menurut Al-Quran bisa dilihat, bisa didengar, dan berfirman kepada mereka,
memberikan wahyu kepada mereka. Kita bisa baca di dalam surat Al-Baqarah ayat 253. Nah, tadi yang saya nyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak pernah melihat berbicara ya, tidak pernah berbicara kepada manusia. Terdapat di dalam Quran 42 ayat 51. Hanya saja si Jibril yang diutusnya menyampaikan firman-Nya kepada Muhammad. Dan hal ini sudah berbeda karena Allah yang dikenal Musa bisa berbicara kepada manusia, sedangkan Allah tidak pernah berbicara. Oke? Tata ini ngomong apa ini? Ngomong air dan tai ya. Kamu bantai saya pakai bebal, saya bantai kamu pakai Al-Quran. Itu aja, senang kok, simpel kok. Tidak ada yang curhat Gerandong, nggak ada yang curhat Gerandong. Mungkin Anda aja. Siapa ya? Begini Tata. Yesus menubuatkan akan adanya kedatangan nabi-nabi palsu. Kenapa Yesus tidak mengaku akulah Tuhan dan sembelahku? Kalau Yesus sudah menyatakan seperti itu, apakah Anda percaya Allah sebagai Allah, pencipta langit dan bumi, dan Muhammad adalah nabinya? Apakah masih Anda percaya? Kalau Yesus langsung menyatakan demikian. Oke, kalau saya langsung ke Indonesia. Saat ini saya menyatakan saya seorang tentara. Tapi saya datang ke sana, saya menyatakan diri saya seorang manusia biasa dan tanpa ada pangkat. Apakah Anda percaya? Saya adalah manusia biasa. Tapi kalau Anda ke tempat saya adalah seorang tentara. Nah. Oke, ulama muda, penjelasan Anda cukup panjang tapi membingungkan gitu loh. Jadi jangan terlalu panjang-panjang tapi membingungkan gitu loh. Jangan ke Alkitab dulu. Jangan keluar topik dulu, apalagi Al-Quran gitu loh. Itu jangan loncat-loncat dulu. Ini adalah Tuhan dulu. Topik kita fokus kepada Tuhan. Nah, jadi kan sudah saya sebutkan tadi, Tuhan itu jangan diungkit-ungkit lagi, jangan disama-samakan lagi dengan apapun. Ya, itu sumber yang sama, gitu. Hanya satu, tunggal, esa, dan tidak ada yang lain, tidak. Pokoknya jangan setarakan Tuhan itu dengan apapun. Begitu. Jangan loncat-loncat dulu. Kita fokus kepada unsur Tuhan dulu. Gitu. Jadi kalau Anda lari ke kitab, baik Alkitab ataupun Al-Quran, jangan dulu. Itu ada pembahasan khusus itu. Oh, jadi Yesus sebagai Tuhan nggak takut kepada manusia, ngaku dirinya Tuhan gitu? Lalu dia mentuhankan Allah saja gitu? Hah? Nah, terus kenapa kamu tidak ikut? Kalau Yesus mengatakan Tuhan yang benar Allah, ya dirinya bukan Tuhan, kenapa kamu Tuhan kan? Ayo. Ya, tapi masalahnya gini, kalau kita tidak mendasarkan satu kitab, apa yang kita bicarakan? Bicara soal Tuhan tanpa ada kitab, tanpa ada buku sebagai rujukan, apa yang kita bicarakan? Bicara begitu saja, berarti atau itu sama saja dengan omong kosong, tanpa ada dasarnya. Bagaimana mungkin kita mengungkapkan satu kebenaran tanpa ada kitab yang menjadi patokan sebagai pendukung atas pernyataan-pernyataan kita? Harusnya ada kitab yang mendasarkan sebagai pendukung apa yang harus kita nyatakan kepada seseorang. Begitu. Loh, kalau bicara Tuhan, Tuhan itu satu, Tuhan itu satu, Tuhan itu satu, Esa, Tuhan kita sama. Nah, terus bagaimana kita menyatakan sama kalau di dalam kitab kita
itu ternyata apa namanya, Allah kita berbeda-beda menurut kitab kita. Baru kali ini aku dengar ada Tuhan takut mengaku dirinya Tuhan. Takut dibunuh kan. Ya, kalau Tuhannya Israel, Tuhannya Islam itu kan sama. Ya, jadi Tuhan itu di langit, lalu menurunkan wahyu kepada para nabi. Oleh nabi disampaikan pada umatnya. Termasuk nabi tersebut adalah Yesus, Musa, Nabi Muhammad, gitu kan. Nah sekarang, anehnya Tuhannya Kristen. Ya, Tuhannya jadi manusia tapi takut mengaku dirinya Tuhan. Baik, apakah jalan keselamatan itu menyembah Yesus atau menyembah kepada Yesus? Jalan keselamatan, jalan kebenaran mengikuti Yesus. Ya, menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Karena Allah itu roh. Jadi bicara soal Bapa dan Yesus adalah pribadi yang satu. Bapa dan Yesus adalah satu. Tidak bisa dikatakan mereka dua orang yang terpisah. Tidak bisa. Yohanes 10 ayat 30. Aku dan Bapa adalah satu. Di mana pernyataan Yesus? Jangan sembah aku, Pak. Di mana ayatnya? Diberikan pada saya. Di mana ayatnya? Iya, kamu langsung kasih dalil saja bahwa keselamatan itu mentuhankan Yesus gitu loh. Inilah hidup yang kekal, keselamatan di surga. Mereka mengenal aku Yesus sebagai Tuhan satu-satunya. Ada nggak? Kalau nggak ada, ngapain kamu pamer-pamer manusia untuk dituhankan? Ha? Tidak bisa Anda samakan antara Tuhan Yahudi yang dipercaya mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Enggak. Karena semua pernyataan Anda ini ditolak oleh Al-Qur'an sendiri. Jadi kami sebagai orang Kristen tidak pernah menganggap Yesus dalam kapasitas manusia sebagai Tuhan. Ya enggak. Saya kutip ya, mengikuti Yesus menyembah Allah kan, menyembah Bapa. Terus kalau hanya Yesus yang disembah, tidak menyembah kepada Bapa, apakah orang itu selamat atau tidak? Baik, baik. Kalau Anda memaksa menggunakan kitab, baik begitu. Oke, saya langsung kepada Alkitab ya. Pada yang mana ya, yang enak ya? Yohanes 17 ayat yang ketiga. Ya. Tolong dengarkan baik-baik. Hidup kekal itu ialah mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Aku yang Engkau utus. Kan gitu ya. Itu perkataan Nabi Isa alaihissalam, atau yang di kitab Anda disebut Yesus gitu. Coba Anda memahami konteks Yohanes 17 ayat yang ketiga ini. Coba Anda mau pelintir kemana atau diputar kemana? Coba, saya ingin tahu pemahaman Anda ya. Itu kan kitab Anda. Yohanes 17 ayat yang ketiga itu menyatakan ya dengan jelas dan gamblang ya, satu-satunya Allah yang benar itu dan mengenal Yesus sebagai utusan. Maaf ya, nggak ada yang mengatakan dan mengenal Yesus sebagai utusan. Ya, inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Gitu maksudnya. Untuk masuk surga itu harus kenal Elohim dan harus kenal utusan Elohim. Ada dua yang harus dikenal, Elohim dan utusan Elohim. Karena ayat yang kelima mengatakan bahwa utusan Elohim itu adalah Elohim sendiri sebelum dia datang sebagai utusan. Oke? Baik, terima kasih. Baik, sangat baik ayat yang dipetik saudara. Tapi tidak apa-apa.
Karena saya sebagai orang Kristen percaya bahwa ayat itu tidak berdiri sendirian. Dan saya percaya bahwa Yesus itu sang firman yang telah jadi manusia. Jadi dalam ayat ini ya gampang sekali mengartikan. Diartikan dia sebagai manusia ya, maka kemanusiaannya itu wajar berdoa kepada Tuhan. Tapi nggak apa-apa, saya ikuti dulu ke pemahaman kamu karena kamu menganggap bahwa ayat itu berdiri sendiri. Tapi sebenarnya ayat itu tidak berdiri sendiri. Tapi nggak apa-apa. Sekarang saya akan bertanya kepada Anda, di mana perkataan Muhammad di dalam hadis, inilah hidup yang benar itu mengenal Allah Subhanahu wa taala dan mengenal aku Muhammad sebagai utusannya. Silakan tampilkan hadisnya. Oke. Bentar, kenapa saya bilang tampilkan dalam hadisnya? Karena hadis itu adalah perkataan Muhammad. Sedangkan di Yohanes 17 ayat yang ketiga itu adalah perkataan langsung dari Yesus, bukan perkataan sahabatnya. Dan ingat, saya tidak meminta kepada Anda menjawab dengan pertanyaan saya atau memberikan dalil mengenai syahadat, karena syahadat itu tidak nyambung dari permintaan saya gitu ya. Karena syahadat itu adalah ucapan dari sahabatnya, bukan Muhammad menyatakan atau yang berkata asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu bukan perkataan Muhammad, tetapi itu adalah perkataan sahabatnya Nabi setelah penaklukan Mekah di tahun 627 Masehi ya kalau nggak salah itu. Atau tahun berapa itu? Baik, silakan Anda tampilkan di dalam Al-Quran surat berapa, ayat berapa bahwa Allah Subhanahu wa taala disebut Bapa. Silakan. Surat berapa, ayat berapa? Jadi kamu mau menolak Yohanes 17 ayat 3. Ya. Hidup kekal itu adalah beriman kepada Allah satu-satunya yang benar dan percaya kepada Yesus yang telah Engkau utus. Ya, apakah itu bukan kredo sakral yang diajarkan oleh Yesus kepada muridnya, kepada Bani Israel juga? Begitu maksudmu? Jadi kamu tolak ayat itu? Tidak akan pernah berubah, Pak. Tetap saja dia bukan Tuhan di situ. Tetap saja dia adalah utusan Tuhan. Semalam-malaman dia berdoa kepada Allah. Lukas 6 ayat 12 final buat kamu. Lalu bagaimana Bu ayatnya yang kelima, Yohanes 17 ayat 5 ya? Bagaimana Bu? Itu Yohanes 17 ayat 5 mengatakan bahwa utusan itu adalah Allah itu sendiri, adalah pengutusnya. Mau Ibu kemana kan ayat itu? Soal Yesus yang berdoa semalam-malaman itu kan dia manusia Bu. Sudah dikasih tahu bolak-balik dikasih tahu di dalam Ibrani itu bahwa dia berdoa dalam kapasitasnya sebagai manusia, tetapi dia adalah pokok keselamatan dan dia itu penerima doa. Mau dikasih tahu seperti apa kalau Ibu tidak mau menerima dan itu jawabannya ya memang akan begini, terus-terusan saja diulang-ulang. Tadi saya sudah mengikuti kehendak kalian semua. Nah, sekarang saya minta data dalam hadis di mana pernyataan Muhammad seperti yang diungkapkan atau yang dinyatakan oleh Yesus ketika Yesus berdoa kepada murid-muridnya. Bedanya, apa bedanya perkataan Yesus dengan perkataan Nabi? Perkataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, perkataan Muhammad. Ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa bedanya? Sama-sama sabda kok. Bukan firman Tuhan kok. Jadi kamu mau ngomong apa? Tetap aja Yohanes 17 ayat 3 itu kredo sakral bagi pengikut Yesus yang sejati. Bukan seperti kamu yang mengikuti Roma 10 ayat 9. Ya, terima kasih teman-teman ya. Kita lanjutkan lagi di sesi yang berikutnya. Ya, kesimpulannya adalah banyak sekali yang dibicarakan bahwa mereka mempertanyakan ketuhanan Yesus. Sedangkan Kismin atau dia menyebut dirinya ulama muda ini mengatakan bahwa banyak sekali ayat-ayat di dalam Al-Quran yang menunjang ketuhanan Yesus. Tapi mereka menolaknya. Lalu kembali ke Alkitab dan itu pun dengan cara mencomot-comot ayat dengan salah interpretasi. Ya,